Di situ tuh ada tempat pembuangan mayat. Jadi pembuangan mayat suster, dokter Belanda, orang-orang Eropa yang ya kerja di rumah sakit itu. Sebagian lagi sekarang udah jadi tulang. Dan Tapi ada bentuk ada tulang. di dalam sumur, tapi nggak diangkat ke atas. Selamat malam, ketemu lagi dengan gua Matt di sini di Jangan Sendirian. Nah, pada kesempatan kali ini gua nggak ditemani oleh Doni karena dia lagi ada halangan. Tapi hari ini gua ditemani oleh Kamex TV. Karena kan udah pernah bikin konten kan kita. Yes. Kalau kalian penasaran dengan ceritanya Kamex TV ketika explore. Sorry. Camex TV ya? Oh, Kamex TV. Camex TV ya? Camex TV. Camex yes. TV. Kalau kalian penasaran dengan Camex TV, kalian bisa klik di atas. Itu linknya Camex TV. Nah, bro, Yes. gue pengen tanya nih. Kan udah lama nih kita terakhir kapan ya? Tahun lalu kayaknya. Tahun lalu ya? Setahun. Masuk 2 tahun ya? 2 tahun. Atau Tahun 2020. 2020. Ya, 2020. Beda tahun ya. Udah tahun. Sekarang kan 2021. Happy New Year. Nah, udah beberapa episode Oke. lo explore kemana aja? Eh, Setelah podcastan dengan gue yang kemarin. Jadi ada beberapa tempat yang saya kunjungi. Ada di Jawa Tengah. Oh, Jawa Pati, Tengah. Terus ada di Rumah Sakit Kertosono Nganjuk sama Mojokerto juga ada. Selebihnya di Surabaya sih. Sama Oh, Sidoarjo, selebihnya Surabaya. Malang. Oke. Paling jauh sih di Pati sih, Pati Jawa Tengah. Pati Jawa Tengah. Wih, Paling jauh. Naik motor. gila. Naik Itu, motor. sama boleh manggil nggak sih? Boleh. Sini bro. Ini editor saya. Oh, editor. Biasanya dia ini di belakang panggung. Iya. Jadi tahu beres lah gitu. Saya yang di lapangan gitu. Nah, Jadi masnya yang editor. Oh. Benar kan? Nama saya Matt, Mas. Namanya siapa, Mas? Fauzi. Oh, Fauzi. Nah, nggak kelihatan di frame, Mas. Nah, Mas Fauzi ini adalah salah satu partner ya kan? Partner Yes. dari Camex TV, juga editor Yes. dan juga tim kreatif. Betul. Oh, betul. Produser juga. Oh, produser juga. Jadi berarti Mas Fauzi ini juga menemani explore gitu. Yes. Hampir sebagian menemani. Hampir sebagian menemani. Karena bahaya juga sih kalau semisal explore sendirian ya kan. Saya lebih ke arah ini aja sih, keselamatan aja sih. Karena yang udah dijelasin yang di podcast kemarin ya kan. Takutnya ada begal atau orang gila yang masuk itu. Apalagi kan zaman sekarang kan lagi kayaknya agak-agak crowded banget sih. Bener. Gitu, ekonomi lagi Down. banget karena Iya. COVID-19 gitu kan. Karena nggak selesai ini ya kan. Ya semoga tahun ini segera selesai lah. gitu kan. Oke. Nah, bro, Yes. kan kemarin lo kan pakai masker dan setiap episode lo kan pakai masker, ya kan? Nah kali ini spesial di sini, Oke. Camex TV akan buka masker. Gitu ya. Iya. harus Jadi kan barangkali penonton gua atau penonton lu pengen penasaran dengan wajah Camex TV ini gimana sih? Malu saya sebenarnya. Kenapa malu? Kan nggak apa-apa, nanti kan bisa dikenali gitu. Ini demi podcast hari ini ya, dan demi Ya, Jangan benar-benar sendirian. siap. Karena ya maaf ya, alatnya lagi rusak. Jadi Oke. kan kita cuma pakai ini aja, pakai seadanya. nggak masalah sih. Oke. Ini Boleh dibuka sekarang. Iya dong. Habis dibuka boleh pakai topeng nggak ya? Bisa. Boleh, ya? nggak apa-apa. Yuk, 1, 2, 3. Nah, bro, selama lu explore, pengalaman apa sih yang lu dapet?
pengalamannya kita lebih ini aja sih, maksudnya ke tempat-tempat kosong seperti itu ya lebih menjaga adab aja sih. Karena kita kan ya seperti nama podcast hari ini Jangan Sendirian. Kita Ya, nggak makanya- sendirian iya, gitu iya, loh. benar, Kalau benar, masuk benar. ke bangunan-bangunan kayak gitu sih lebih menjaga adab aja gitu. Nah terus gue pernah lihat salah satu video lo Oke. di mana rumah sakit kalau nggak salah, di rumah sakit Kristen. Rumah sakit Kristen yang gue lihat, Talipati. rumah sakit Kristen itu di Pati ya. Yes. Itu di Pati lah. Waktu lo nyuting di daerah Lorong itu kan hasil gambarnya belum ngeflicker. Maksudnya garis-garis. Oke, iya. Tapi setelah lo masuk di salah satu ruangan, itu kenapa kok flicker? Maksudnya garis-garis gitu loh. Apa itu settingan kameranya atau kenapa gitu? Kalau settingan sih enggak sih ya. Saya sih ngerasanya ada interaksi aja sih di ruangan itu sih. Karena seingat saya waktu kejadian itu videonya flicker itu ya agak merinding juga sih gitu. Oh, jadi ada hawa-hawa yang berbeda gitu dari setiap Dari ruangan itu. Dan kayaknya nggak semua ruangan itu yang di dalam welcome sama kita sih gitu. Pernah kejadian apa di sana? Kalau di Pati itu ini nih, jadi kepalanya. Hah? Jadi waktu itu kita kan nge-explore di tempat paling belakang sendiri. Apa namanya penerangan kita powernya udah mau habis gitu kan. Nah waktu itu ada ini ya kayak dupa-dupa gitu ya. Jadi di apa namanya tempat pemulasaran jenazah, tempat pemandian jenazah itu kayak ada dupa-dupa gitu kan. Terus ada kain kafan, terus ada isinya sih, cuman aku nggak berani untuk pegang-pegang. Tapi modelnya kayak sajen gitu atau? Iya, jadi di situ di tempat pemandian jenazah itu ada kayak kain kafan gitu kan. Bentuknya seperti pocong maksudnya manusia yang sempurna. Setelah dimandikan. Bentuk panjangnya juga? Besarnya? Kalau besarnya agak kecil sih gitu. Oh. Aku takutnya itu mayat beneran kan. Terus kalau pegang-pegang ada sidik jari lagi. Tapi Wah, berarti panjang. di sana itu masih ada orang yang masuk di rumah sakit itu berarti. Kalau ada sih mungkin penjaganya kali ya. Tapi waktu itu saya nggak ada orang sama sekali sih. Tapi kalau semisal penjaganya Pak, nggak mungkin kan dia masang seperti itu gitu loh. Iya juga sih, nggak maksudnya secara logika sih aneh aja sih masang-masang kayak gitu sih. Nah itu setelah dari situ kita jalan, nah power penerangan ini habis. Nah, kita masuk ke ruangan apa ya itu? X-ray ya, jadi kayak ronsen gitu. Nah si dianya ini kepalanya berat gitu, kayak mau jatuh gitu ya. Nampak di sini. Oh kayak ada yang duduk gitu. Apa yang Ya di sini kayak berat gitu. Jadi punggungnya itu kayak berat gitu kan, kayak mau jatuh. kesungkur jatuh gitu. Tapi itu cuma 2 orang. 2 orang. Cuman saya waktu itu nggak ngeh dia itu maksud aduh kepalaku mau jatuh. Saya taunya itu pas nonton videonya itu loh. Kok apa maksudnya waktu itu kamu mau kayak jatuh gitu. Iya gitu. Karena waktu kejadian itu saya nggak ngeh. Fokus di apa namanya? Di kamera kan. Jadi pikiran saya itu fokusnya ke kamera gambarnya itu. Hasil gambarnya di handphone itu. Oke. Jadi nggak ngeh kalau dia itu mau jatuh kesungkur gitu. Demi netizen. Iya, demi Gila. penonton Demi penonton Kamex gitu kan. TV sampai di Pati Jawa Tengah loh. Jawa Tengah. Tapi Pati. itu dapat ide dari siapa? Kalau ada rumah sakit di daerah Pati itu. Rekomendasi dari teman kerja sih. Oh. Kan orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah. Rekomendasinya Rumah Sakit Kristen Tayu Pati itu sama Taman Wonderia Semarang. Nah, kita kemarin hitung-hitungan jarak ya. Hitung-hitungan jarak ternyata lebih dekat yang Pati. Karena kan spell jarak kita itu ya minimal 2 hari lah untuk explore.
Wih, Maksimal 2 hari untuk explore. maksimal 2 hari. Maksimal nggak boleh lebih kan. Soalnya besoknya kan kerja. Gitu kan. Karena kan juga butuh istirahat juga. Butuh kan. istirahat juga gitu. Nah, itu kan rumah sakit yang pertama. Untuk rumah sakit yang kedua ini di mana? Itu rumah sakit kedua. Oh, itu rumah sakit kedua. Yang pertama itu di Malang, Oh, yang rumah sakit Tumpang Al-Amin. Kemudian yang kedua itu rumah sakit Kertosono Nganjuk, yang ketiga ini baru di rumah sakit Pati itu. oh berarti 3 ini. Heeh. Oke, oke, oke. Nah, gue pengen tanya kalau di rumah sakit Pati itu Mm-mm. sebelumnya sudah tahu sejarahnya atau belum? Sebelum explore lah. Sebelum explore sempat baca-baca sih di apa namanya literatur yang di apa namanya di ya apa ya di Google ya. Sempat baca-baca sih, tapi waktunya mepet banget sih itu. Jadi hari Jumat itu saya baca-baca, Sabtunya kita berangkat. Oh. Jadi nggak terlalu ini banget sejarahnya sih gitu. Belum paham. Maksudnya Eh, gimana? Kalau sejarahnya sih sekilas ya, apa namanya, kelam banget sih. Sejarahnya kelam banget sih kalau saya apa namanya baca di literaturnya itu. Karena kan jadi di belakang itu kita belum sempat nge-explore yang bagian belakang. Itu ada bagian sumur. Di situ tuh ada tempat pembuangan mayat. Jadi pembuangan mayat, suster, dokter Belanda, orang-orang Eropa yang ya kerja di rumah sakit itu dibuang di situ. Kenapa dibuang? Jadi dulu itu apa ya? Biasalah isu-isu sara gitu kan, isu agama sama apa namanya ras gitu kan. Nah, jadi orang-orang di sana itu ngerasa apa ya? Ada kesenjangan sosial gitu loh. Oh. Akhirnya dibuat sama orang yang nggak bertanggung jawab itu satu isu yang menyebabkan sebenarnya orang-orang itu kan membantu, orang-orang Eropa itu kan membantu warga di sana. Karena isu tadi itu akhirnya mereka semua dibunuh. Wih. Dan dimasukkan ke sumur itu gitu. Karena isu itu tadi. Karena isu tadi itu. Isu sara itu. Kelam banget sih kalau menurut saya. Maksudnya ya itu orang-orang baik sih. Mereka rata-rata kan dokter. Jadi ya nggak sepatutnya lah diperlakukan kayak gitu. Itu sih. Ya cukup miris juga sih. Iya, karena kan apa? Seharusnya kalau yang bekerja di situ kan harus diayomi. Betul. Gitu kan. Tapi waktu meninggal dibuang. Iya, dibuang. Ada yang mayatnya belum sempat keangkat juga kan. Masih ada di dalam sumur itu. Jadi hanya sebagian yang bisa keangkat waktu itu. Sebagian lagi sekarang udah jadi tulang. Dan Tapi ada bentuk ada di dalam sumur, tapi nggak diangkat ke atas. Gitu. Nggak tahu apakah karena memang ada pantangannya atau apa. Tapi sampai sekarang tulang-tulangnya masih ada di sumur itu sih. Gitu. Tapi warga sekitar itu enggak, maksudnya pernah kamu tanya-tanya di warga sekitar atau enggak gitu? Jadi karena perjalanan kita dari Surabaya itu kan sore hari. Nah, sampai sana itu jam 12 malam. Oh, langsung jam 12 malam? 12 malam kita check in ke hotel. Jam 1 langsung kita berangkat ke rumah sakit. Jadi apa ya, cepet banget gitu loh langsung prosesnya, cek gitu. Jadi nggak sempet tanya-tanya keluarga. Sampai sana itu pun udah sepi, nggak ada orang. Udah terakhir itu kayaknya ada yang ini ya, apa namanya, explore juga, tapi orang 8 kalau nggak salah. Waktu Banyak, pulang? Enggak, jadi kita datang gitu kan, mau masuk gitu. Itu di situ udah ada 8 atau 9 orang gitu loh. Wih. Banyak banget kok, ada cewek cowok gitu. Jadi kita nunggu mereka mau ngapain? mereka untuk keluar dulu. Oh gitu iya, kan. benar. Ya udahlah, ditunggu dulu ya. Jam 1 itu mereka baru selesai itu, baru kita masuk. Baru kalian masuk. Nah, buat Mas Fajar ya? Fauzi. Wow, Mas Fauzi. Nah, Mas Fauzi ini
udah lama nggak tertarik di dunia explore itu? Mulainya sih ya diajak ini. Oh, diajak Mas Kamex TV. Ya. Maksa saya ngajak. Akhirnya pertama nggak mau, tapi akhirnya mau. Maksa akhirnya mau dia. Selain pengalaman yang tadi, pengalaman apa aja yang pernah Mas Fauzi alami waktu explore lo ya? Waktu di rumah sakit juga Mas yang di Kertosono. Oh, di Kertosono. Iya. Itu saya dengar waktu di tempat apa ya? Anak itu kayak perawat. Ruangan anak. Iya. Oke. Salah anak. Hah. Ya itu mau turun itu kayak ada itu suara orang mandi. Orang manggil. Mandi. Oh, orang mandi. Mainan air gitu. Hmm. Dalam. Yang dengar cuma saya. Mas Kamex ini Iya. nggak denger. Dengar saya. Dia bilang ada suara orang mandi Iya, gitu kan. Tapi ceritanya itu waktu di lokasi apa sesudah? Di lokasi. Langsung di lokasi. Hah? Mana lu? Enggak dengar gitu. Di dalam Terus, ada orang kayak mainan air gitu hah. di tempat itu bangsal anak. Tapi ada toiletnya itu. Ada di dalam. Jadi bangsal anak itu Dilihat nggak? Maksudnya airnya kering atau masih ada gitu? Ada. Nggak ada airnya? jadi apa namanya? Bangsal anak itu kayak gedung gitu. Itu 3 lantai. Kayaknya 3 lantai. Jadi gedung 3 lantai itu dikhususkan untuk merawat anak-anak yang sakit gitu. Jadi emang kalau di rumah sakit itu yang agak serem ya di bangsal anak itu sama di kamar mayat sih. Di kamar mayat itu agak-agak merinding juga sih saya. Merindingnya itu beda gitu loh kayak di tempat-tempat yang pernah saya eksplor sebelumnya. Agak merinding-merinding gimana gitu. Panas banget di dalam itu. Nggak ngerti kenapa. Panas merinding. Tapi memang Tapi tetap jalan aja gitu kan. Kalau tempat, maksudnya ruangan jenazah kan memang tempatnya dijenazahi itu. Pasti ada hawa atau rasa yang berbeda dari ruangan-ruangan lain biasanya. Yes. Ya kan? Kamar jenazah itu apa ya? Kayaknya tempat berkumpulnya ya orang-orang yang sudah bukan orang-orang yang sudah sih. Berkumpulnya kan di alam bangsa ya. Maksudnya kayak jin kori gitu loh. Ya gitu tempat berkumpulnya di situ kan. Jadi agak-agak ya merinding-merinding gimana gitu. Tapi next bakal explore kemana ini? Next kita ke Jawa Tengah lagi ya kayaknya. Jawa Tengah lagi. Apa ya? Kayaknya Jawa Tengah itu auranya itu beda gitu. Jadi pas kita masuk hawa mistisnya itu saya masih ingat itu pas masuk ke gerbang Pati gitu kan. Pati itu kabupaten ya. Kabupaten Pati itu kan ada apa kayak gapura besar gitu. Nah di situ ada tulisannya Pati Bumi Minapati ya kalau nggak salah. Itu pas masuk gapuranya itu udah berasa gimana gitu. Udah beda lah. Beda, serius beda. Kayak saya masuk Surabaya Sidoarjo gitu kan, perbatasan. Iya biasa. Surabaya Mojokerto gitu kan, perbatasan. Biasa, tapi pas masuk ke Pati itu auranya beda banget gitu. Itu kan sempet ban kita kan pecah ya waktu itu. Jadi tiba-tiba pecah gitu. Malam-malam itu. Malam-malam jam berapa? 11-an gitu. Pecah gitu. Itu aduh, pengalaman yang luar biasa pokoknya. Jadi dia yang apa namanya ngetuk-ngetuk pintu rumahnya orang itu kan ada tukang tembel ban gitu kan. Dia yang ngetuk-ngetuk, serius ini nggak apa-apa ini ngetuk-ngetuk rumah malam-malam gini gitu kan. Untungnya orangnya keluar gitu, setelah diketuk-ketuk. Dia ngetuk-ngetuk terus gitu. Aku waduh, ini ntar dikira ini lagi maksudnya penampakan lain sama orangnya gitu kan. Tapi untungnya orangnya maksudnya masih bermurah hati mau nolong kita gitu. Oke. Gitu.
Oke, terima kasih Mas Kamex TV yang Yes. udah berbagi ceritanya tentang rumah sakit apa namanya? Rumah Sakit Kristen Tayupati. Rumah Sakit Kristen Tayupati di daerah Pati, 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 Jawa Tengah. Jawa Tengah lah. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa explore di sana dan kalian juga bisa merasakan hawa-hawa yang sensasinya ger lah. Oke, saya Matt pamit dan Tamex TV. selamat malam.